nanti detailnya Bu Deputi sama Pak Direktur, tapi pada intinya ini sebuah program yang berkelanjutan dari 2017 dan berangkat dari 1-2 brand, sekarang sudah hampir mencapai 200 brand. Jadi kita mensiasati keterbatasan anggaran untuk promosi dengan mengajak mitra-mitra untuk memperkuat branding Wonderful Indonesia. Karena sebagian dari produk-produk ini juga dikonsumsi masyarakat luas, baik dalam dan luar negeri. Ini kita harapkan bisa meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Dan untuk forum kedua ini, kita juga menandatangani tambahan kerjasama, tapi juga mengaktifasi kerjasama antar mitra co-branding. Sehingga bukan hanya dengan Wonderful Indonesia, tapi mereka bisa memulai kolaborasi di antara mereka. Kita harapkan ini akan memperkuat reputasi brand Wonderful Indonesia dan semakin meningkatkan posisi kita sebagai destinasi wisata unggulan dunia, tapi juga memiliki kemampuan menjual produk ekonomi kreatif kita. Pak, yang dari awalnya Paris 200, apakah ini salah satunya karena Pak Sandi suka pakai barang lokal keliling Indonesia dan dimana sampai akhirnya banyak yang tertarik untuk join program ini? Saya terima kasih sama tim Bu Made dan Pak Titus serta Pak Restok juga yang bisa menangkap pemikiran saya bahwa ini bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, tapi ini milik bersama. Karena kan Wonderful Indonesia ini milik anak bangsa. Jadi mulai dari UMKM yang baru berdiri atau restoran kecil di Danau Toba sampai restoran Indonesia di Xiamen di China itu punya hak yang sama. Jadi kami menerapkan proses kurasi yang sangat ketat, proses seleksi yang sangat berkeadilan. Kita harapkan mereka meningkat penjualannya setelah bermitra dengan kita, dan terbukti dari testimoni yang telah mereka sampaikan, mereka merasakan manfaatnya bermitra dengan Wonderful Indonesia. Target saya sebelum saya pensiun Oktober tuh 200. Kecapai nggak Pak? Bisa. Kayaknya bisa lebih. Oh iya, bisa. Terima kasih. 200 dan nanti menteri selanjutnya mudah-mudahan bisa 2000. Ini mesti dikaji lebih dalam lagi, tapi mereka sih dengan menampilkan Wonderful Indonesia ini udah mendapatkan nilai tambah ya, betul. Karena mereka merasa jadi bagian daripada ujung tombak promosi pariwisata kita. Kemarin saya di Swiss, di Geneva, mereka belum tersentuh program pemerintah apapun. Saya tawarkan 2 program yang langsung menyentuh promosi mereka, yaitu Wonderful Indonesia sebagai co-branding dan Indonesia Spice Up the World untuk bantuan pelatihan maupun penyediaan bumbu-bumbu, resep dan juga permodalannya. Malah lebih bagus dari produk-produk internasional, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, kepala di rambut, kita punya produk-produk kita, nggak ada yang kalah. Dan saya sudah 7 tahun, 8 tahun lebih banyak mengadvokasi, dan ternyata begitu semakin sering kita pakai produk-produk kita semakin berkualitas, karena mereka dapat feedback, mereka dapat masukan bahwa ini lecet di sini, celananya nggak enak dipakai, terus minumannya terlalu manis dan segala macam. Ini bagian daripada brand journey dan juga product improvement. Ini kan sebetulnya Indonesia Spice Up the World ini diluncurkan Pak Jokowi 2021 dan targetnya itu 4.000 restoran yang berjejaring dengan Indonesia Spice Up the World program. Dan kalau kita hitung dari data Kementerian Luar Negeri baru setengah. Nah ini masih banyak PR. Saya juga mengadvokasikan agar program Indonesia Spice Up the World ini dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya, sehingga target 4.000 restoran dan $2 miliar ekspor rempah ini bisa tercapai. Per hari ini peluang itu ada, tapi kita harus kerja lebih keras lagi.
Tidak akan berpengaruh karena kita lihat Labuan Bajo ini harus mengembangkan daya tarik wisata lainnya selain Pulau Komodo, selain Taman Nasional Komodo, yaitu kita mengarahkan ke desa wisata maupun juga di spot-spot lain yang di luar Taman Nasional Komodo. Target kita memang memastikan carrying capacity atau daya tampung daripada Taman Nasional Komodo yang sekitar 250.000 ini tidak terlampaui. Itu Kita akan koordinasi lah begitu. Tapi saat ini lagi memang ada region atau wilayah itu punya sesuai dalam koridor regional. Ya. Tunggu jadwal terbaru, tapi saya mendapatkan informasi Presiden tanggal 28 akan ke IKN untuk berkegiatan di sana. Kami siap untuk sidang kabinet pertama di IKN yang rencananya akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Nanti detailnya Bu Deputi sama Pak Direktur, tapi pada intinya ini sebuah program yang berkelanjutan dari 2017 dan berangkat dari 1-2 brand, sekarang sudah hampir mencapai 200 brand. Jadi kita mensiasati keterbatasan anggaran untuk promosi dengan mengajak mitra-mitra untuk memperkuat branding Wonderful Indonesia. Karena sebagian dari produk-produk ini juga dikonsumsi masyarakat luas, baik dalam dan luar negeri. Ini kita harapkan bisa meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Dan untuk forum kedua ini, kita juga menandatangani tambahan kerjasama, tapi juga mengaktifasi kerjasama antar mitra co-branding. Sehingga bukan hanya dengan Wonderful Indonesia, tapi mereka bisa memulai kolaborasi di antara mereka. Kita harapkan ini akan memperkuat reputasi brand Wonderful Indonesia dan semakin meningkatkan posisi kita sebagai destinasi wisata unggulan dunia, tapi juga